Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evi Nur Rahmawati, NPM 2217051010. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai FSA dengan output. Yang pertama mengenai mesin Moore. Mesin Moore adalah mesin keadaan terbatas di mana keadaan selanjutnya ditentukan oleh keadaan saat ini dan simbol masukan saat ini. Simbol keluaran pada waktu tertentu hanya bergantung pada keadaan mesin saat ini. Mesin Moore dapat dideskripsikan dengan 6 tupel, yaitu di mana ada Q itu himpunan state, kemudian ada S state awal, ada fungsi transisi, kemudian sigma ini himpunan input, kemudian delta ini himpunan output, dan lambda adalah fungsi output untuk setiap step. Selanjutnya terdapat contoh di mana untuk himpunan state-nya itu ada S0, S1, S2. State awalnya ada S0, simbol inputnya ada 01, kemudian delta ini tadi himpunan output. Nah, himpunan outputnya ada 0, 1, 2. Lambdanya ada 0, 1, 2. Nah, ini fungsi transisinya. Nah, untuk 0 ini adalah himpunan outputnya. 0, 1, dan 2 ini. Nah, untuk contoh kasusnya 6 mod 3. Nah, untuk 6 ini kita buat menjadi bilangan biner, menjadi 110. Nah, 110 ini kita gunakan menjadi inputannya. Jadi, yang pertama itu dimulai dari state awal, yaitu S0. Jadi, outputnya itu 0. Kemudian S0 jika mendapat input 1, dia ke S1 dan outputnya itu 1. Ini. Kemudian S1 mendapat input 1, dia ke S0 dan outputnya itu 0. Selanjutnya S0 mendapat input 0, dia tetap ke S0 dan outputnya adalah 0. Jadinya output state-nya itu ada 0, 1, 0, 0. Nah, untuk 0 yang di awal ini sebenarnya tidak ada juga tidak apa-apa. Jadinya hasilnya 1, 0, 0. Selanjutnya ada mesin Mealy. Mesin Mealy adalah mesin yang simbol keluarannya bergantung pada simbol masukan saat ini dan keadaan mesin saat ini. Pada mesin Mealy, keluaran direpresentasikan dengan setiap simbol masukan untuk setiap keadaan dipisahkan dengan garis miring atau slash. Mesin Mealy dapat dideskripsikan dengan 6 tupel. Nah, sama seperti mesin Moore dideskripsikan dengan 6 tupel. Bedanya untuk lambda di sini, mesin Mealy lambdanya fungsi output untuk setiap transisi. Sedangkan tadi mesin Moore untuk lambdanya fungsi output untuk setiap step. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk himpunan state-nya ada S0, S1, S2. State awalnya ada S0. Simbol inputnya ada 0 sama 1. Kemudian deltanya ada YT. YT ini simbol outputnya. Nah, ini untuk contoh diagramnya dan ini tabel transisinya. Jika S0 mendapat input 0, S0 mendapat input 0, dia ke S1 dan outputnya ini N. Kemudian S0
mendapat input 1, dia ke S2 dan outputnya ini N. Sedangkan S1 mendapat input 0, dia ke S1 dan outputnya Y. S1 mendapat input 1, dia ke S2 dengan outputnya N. Kemudian S2 mendapat input 0, dia ke S1 dan outputnya N. Dan selanjutnya S2 mendapat input 1, tetap di S2 dan outputnya yaitu Y. Untuk contoh selanjutnya 0100 outputnya. Nah, ini kita disuruh untuk mencari output dari 0100. Nah, ini untuk inputnya. S0 mendapat input 0, dia ke S1 dengan outputnya N. Kemudian S1 mendapat input 1, mendapat input 1, dia ke S2 dan outputnya N. Nah, ini N. Selanjutnya S2 mendapat input 0, dia ke S1, outputnya N. Di sini N. Dan untuk S1 mendapat input 0, dia tetap di S1 dengan output Y. Jadi outputnya adalah Y. Nah, kita bisa mengambil yang terakhir ini saja. Selanjutnya, konversi mesin Moore ke mesin Meili. Konversi atau ekivalensi mesin Moore ke mesin Meili adalah merubah mesin Moore ke mesin Meili dengan kemampuan yang sama. Bisa dilakukan dengan yang pertama menghilangkan label output pada state, yang kedua menambahkan label output pada setiap input. Nah, contohnya kita bisa menghilangkan label output di state ini dan menambahkan label output ke input seperti ini. Nah, ini untuk konfigurasi mesin Moore dan ini konfigurasi mesin Meili. S0 mendapat input A, dia ke S0 dengan output A. Nah, ini kan S0 mendapat input A, dia ke S0 dengan output 0, sama aja. Kemudian S0 mendapat input B, dia ke S1 dengan output 1, berarti nantinya di mesin Meilinya B/1. Nah, ini kan S0 mendapat input B, dia ke S1 dengan output 1. Kemudian S1 mendapat input A, dia ke S2 dengan output 2. S1 mendapat input A, dia ke S2 dengan output 2. Selanjutnya S1 mendapat input B, dia ke S0 dengan output 0. Nah, ini. Selanjutnya S2 mendapat input A, dia ke S1 dengan output 1. Ini. Kemudian S2 mendapat input B, tetap di S2 dengan output 2. Nah, seperti ini. Bedanya di mesin Moore, dia outputnya ada di state, sedangkan di mesin Meili outputnya ada di inputannya. Selanjutnya, konversi mesin Meili ke mesin Moore. Pada contoh kasus mesin Meili dengan jumlah state 3, misalnya S0, S1, S2, dan jumlah outputnya 2, YT. Jadi, jumlah maksimal state yang pada mesin Moore yang ekivalen adalah kombinasi dari jumlah state dan
output, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6 state. Jadi maksimalnya ada 6 state. Nah, ini contohnya. Diketahui di sini ini mesin Meli-nya dan ini mesin Moore-nya. S0 mendapat input A, dia ke S1 dengan output 1. S0 mendapat input A, dia ke S1 dengan output 1. Nah, kemudian S0 mendapat input B, dia ke S2 dengan output 1. Nah, kita membuat step baru ini. Selanjutnya, S1 mendapat input A, dia tetap di S1 dengan output 0. Nah, ini. Kemudian S1 mendapat input B, S1 mendapat input B, dia ke S2 dengan output 1. Kemudian di S2 ini mendapat input A, dia ke S1 dengan output 1. S2 mendapat input, nah ini seperti ini. Selanjutnya S2 mendapat input B, dia tetap di S2 dengan output 0. Nah, seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.